Tetapi karena pembelaannya di dalam kultur Arab zaman itu, pedofilia itu dilazimkan. Nah, lalu kita disuruh kembali ke sana, kan gila kan namanya kan. Gila ya, pantas ya sampai hari Nah, ini jadi itu masih ya kok ya. karena kultur ya. Nah, memang dan kalau Anda lihat orang-orang Arab ini orang-orang yang sangat belagu banget ya, paling belagu. Jadi ini orang dari dulu memang nggak tahu aturan. Mereka punya aturan sendiri di mana sombongnya minta ampun, mereka nggak nyadar kalau mereka itu bodoh menjadi tertawaan. Nah, lalu mereka beranak sebanyak-banyaknya supaya mereka yang mayoritas, lalu mereka yang benar. Nah, itu tipikal kultur banget. Ya, saya pernah diancam sama orang Arab, ya waktu ngantri saya bilang, ngantri dong. Saya bilang begitu kan, dia nggak terima. Saya dicegat. Kami ini banyak di sini, tau nggak? Terus saya bilang, oh iya, saya nggak takut sama kamu. Saya balik lagi, saya ngadu ke imigrasi, itu orang ngancam saya. Saya langsung gituin ya. Kaget, wah langsung kabur dia lari. Apa dokter? God bless you. Halo, Ya, shalom. shalom kok. Iya, Ya, saya hanya beberapa respon saja. Yang pertama tadi, ya saya setuju dengan yang Ko Paul sampaikan itu sih ya, tentang keselamatan ya. Saya sangat setuju itu kok, dan ya itu yang banyak nggak dimengerti orang, apalagi orang-orang Kristen ya kok, memikirkan bahwa ya sudah minta maaf, minta ampun sama Tuhan terus akan ditebus, lalu akan selamat, keselamatan tidak bisa hilang. Saya setengah setuju, cuman ya saya juga mau mengatakan miris juga kepada hamba Tuhan yang mengajarkan bahwa sekali selamat tetap selamat gitu, ke ujung-ujungnya ya orang-orang Kristen ya tidak takut akan Tuhan dan tidak takut juga untuk melakukan dosa, ya kan? Itu ayat yang cabul. Iya, itu ayat yang selalu saya sampaikan juga itu kok. Soal yang kalau kita sudah tahu tapi kita melakukan, ya sudah tahu dosa tapi melakukan, justru itu yang lebih memberatkan kita karena tidak ada penebusan darah Kristus lagi untuk itu. Itu. Ya hanya anugerah saja, itu pun anugerah bisa diberikan kepada Tuhan kalau melihat kita yang benar-benar bertobat dari perbuatan kita, karena sudah tidak ada pengampunan lagi, itu ayat itu. Itu kok. Setuju sama aku Paul. Nah, terus yang kedua tadi tentang Down syndrome itu ya tadi ya. Saya memang nggak mengomentari Down syndrome, cuman tadi ada si Zulkifli kalau nggak salah itu di situ tadi di grup itu ya, di Zoom itu, di room yang Muslim penghujat itu. Saya cuman ini kok mau nanya kok. Tadi bagus banget soal penerimaan diri ya kok ya. Berdamai dengan diri sendiri. Nah, menyangkut dengan bukan menyangkut sih Down syndrome, tapi ini kalau misalnya saya mau tanya kok, kayak psikopat sindrom terus atau pedolia sindrom gitu yang diteruskan si Mimi sepanjang masa itu menurut Ko Paul ada hubungannya nggak itu dengan background dia gitu? Karena kan segala sesuatu kan pasti ada hubungan dengan background gitu ya kok ya, latar belakang dari keluarga. Apalagi dia yang nggak kenal bapaknya gitu kok. Iya kan? Jadi nggak tahu untuk menghormati orang lain, apalagi wanita gitu kan. Apalagi anak-anak, perempuan. Menurut Koko ada hubungannya nggak sih itu? Wah itu. Si Mimi. Jadi begini loh, di zaman itu di Arab itu pedofilia itu lazim. Budaya kayaknya itu, ya kok ya. Ya makanya di Eropa itu kan kalau bilang pedofilia kan nggak boleh. Tetapi karena pembelaannya di dalam kultur Arab zaman itu pedofilia itu dilazimkan. Nah, lalu kita disuruh kembali ke sana, kan gila kan namanya kan. Gila ya, pantas ya sampai hari ini jadi, itu masih karena ya kok ya. Karena kultur ya.
Nah, memang dan kalau Anda lihat orang-orang Arab ini orang-orang yang sangat belagu banget ya, Hmm. paling belagu. Jadi ini orang-orang geng dari dulu memang nggak tahu aturan. Mereka punya aturan sendiri di mana sombongnya minta ampun, mereka nggak nyadar kalau mereka itu bodoh menjadi tertawaan. Nah, lalu mereka beranak sebanyak-banyaknya supaya mereka yang mayoritas, lalu mereka yang benar. Nah, itu gaya, itu tipikal kultur banget. Ya, Hmm. saya pernah diancam sama orang Arab, ya waktu ngantri saya bilang, ngantri dong. Saya bilang begitu kan, dia nggak terima. Saya dicegat. Kami ini banyak di sini, tau nggak? Terus saya bilang, oh iya, saya nggak takut sama kamu. Saya balik lagi, saya ngadu ke imigrasi, itu orang ngancam saya. Hmm. Saya langsung gituin ya. Kaget, wah, langsung kabur dia lari. Memang dia maunya Ber- begitu. Sini kalau dia banyak terus dia mau yang benar. Nah sekarang di Indonesia mau digituin tuh. Ya pokoknya kalau banyak itu ya pasti yang menang. Orang kultur Arab itu begitu. Yang banyak itu yang menang. Salah. Ya Berarti itu kultur. kira-kira itu, oh berarti ada sebelum sebelum agama Kadrun ini ada, memang sudah begitu ya Ya kok ya? memang begitu kulturnya orang Quraisy kan begitu. Makanya kan mereka menang-menangan kan. Psikopat sindrom, yang sistem Mm-mm. keroyokan sama Iya, pedofilia sindrom. iya itu memang kultur di sana. Lihat ya, kalau Nggak ada kerusuhan nanti kalau serempetan sama orang bule, nanti orang Arab akan nelpon teman-temannya. Orang bule nelpon polisi, orang Arab nelpon teman-temannya datang royok, ruruk, datang semua orang Arab semua, orang Maroko, orang Arab, orang apa datang semua begitu orang ini. betul betul. Karena Iya betul kultur. sih. Di Dan itu Indonesia juga. diajarkan, kemudian diajarkan, dijadikan dogma agama, kemudian diajarkan lagi. Nah, itu dia. Jadi makanya saya bilang itu ada pengaruhnya gitu ya, kok ya. Dari Iya, backgroundnya keluarga diajarkan kultur, gitu dari kultur. pusatnya kulturnya. Heeh. Itu. Jadi wajar dia kalau dia masih seperti itu karakter dia. Miris ya, kok ya. Terus yang Mm. ketiga ini apa namanya? Untuk terakhir aja. eh Apa tadi kan Koko kita bahas tentang yang ketika Yesus itu disalib itu ya, kok ya. Iya kan kok. Ya, Yang pertama saya cuma mau ya memperjelas itu saya sama dengan Ko Paul juga. Untung aja Koko nggak kepleset di situ karena ada banyak pendeta bahkan orang-orang bahkan di Zoom ini sempat ada ribut juga karena tidak terima untuk saya koreksi ya, bahwa yang memang kan di dalam Alkitab itu kan karena masih banyak juga yang bingung kok, termasuk orang yang merasa paling rohani dan sampai dia mengkritik menghakimi orang lain ya kan, termasuk dalam Zoom ini tentang orang yang dikatakan Yesus hari ini juga engkau sudah ada bersamaku di Firdaus ya kan, itu kan memang Alkitab tidak menuliskan di sebelah kanannya atau di sebelah kirinya kan kok gitu, mm. jadi supaya untuk orang pun memahami eh, apa ya supaya jangan latah pengajaran itu saja yang mau saya Mm. sampaikan kok. Jadi Iya, Koko pas banget, saya tadi menunggu hal itu, wah pas banget karena saya pun seperti itu memperbaiki mengatakan bahwa memang tidak ada dikatakan sebelah kanan. Kebanyakan gereja bilang sebelah kanan gitu kan karena sebelah kanan yang bagus, sebelah kiri itu udah pasti neraka padahal kan mm. nggak ada gitu. Jadi itu aja kok yang mau saya sampaikan supaya untuk lebih memperjelas lagi untuk orang-orang Kristen ya supaya jangan latah pengajaran karena dalam hal tentang keselamatan ini pun karena latah pengajaran akhirnya ya bagaimana yang didapatkan dari atas ya kan para pendeta-pendeta yang cuma tafsir-tafsir doang tanpa mengoreksi dan mengayat apa memperhatikan memahami ayat Alkitab itu sebenarnya diajarkan terus ditangkap ke bawah terakhir ya salah ke bawah dan sepanjang masa gitu supaya Mm. jangan kita menjadi salah satu orang-orang yang salah itu karena menambah dan mengurangi ayat Alkitab itu sama dengan penyesat gitu loh. Sama Ya, dengan menyesatkan orang juga kan kok. Karena yang namanya ya, arti sesat itu tidak sesuai gitu loh. ya. Ya, jadi supaya kita harus pahami tanpa kita sadari kita menjadi salah satu penyesat. Itu saja kok. Tuhan berkati. Oke, itu ya luar biasa koinonia kita malam ini. Pak Dokter Andrehat, boleh tutup dalam doa? Baik, Pastor. Shalom Bapak Ibu semua. Baik, kita tutup ibadah ini dengan doa. Kita berdoa kepada Bapa di surga, Bapa yang Echad. Adonai Elohim, Adonai Echad. Bapak,
kami sungguh bersyukur karena Engkau adalah Bapa yang Maha Kasih. Engkau telah memberikan kesempatan kami untuk memuliakan nama-Mu, dan kami juga mendapatkan rema dari firman-Mu yang menjadi manusia lewat Pastor Paul, kemudian menjadi firman, menjadi rema yang membimbing jiwa kami sehingga apa yang kami pikirkan, perbuat, dan doakan dapat berbuah roh mengikuti rancangan-Mu yang maha tinggi di surga. Bapa yang di surga, kami mohon selalu karunia kasih-Mu agar kami dapat hidup sehat, bahagia, damai sejahtera, penuh sukacita, dan kami juga mendapatkan perlindungan dari-Mu baik terhadap roh-roh jahat dan kuasa kegelapan. Kami berdoa agar negara kami, bangsa kami dapat mengikuti ideologi yang benar, ideologi Pancasila, dan tidak terpengaruh oleh ideologi yang sesat seperti ideologi khilafah. Bapak di surga, kami menutup doa ini dalam kuasa nama Putra-Mu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Ya, kita terima berkat dari Tuhan Yesus. Je bareka Adonai wa ismareka, Tuhan Yesus memberkati engkau dan memelihara engkau. Ya Adonai peneleka wihuneka, Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Isa Adonai eleka wiyesem leka. Tuhan Shalom, Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahteranya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin.